أنا أبحث عن أمي منذ 10 سنوات. أين كانت؟ أنت الصباب. أنت من أخذتها مني. Selama 10 tahun, seorang santri Indonesia di Dubai merawat nenek pikun yang bahkan tidak ia kenal. Ia kehilangan pekerjaan, sering tidur lapar, bahkan hampir diusir dari kontrakan hanya demi menjaga wanita tua itu. Sampai suatu hari seorang pria Arab berusia 44 tahun menghentikannya di jalan. Pria itu melihat wajah nenek tersebut, lalu langsung menangis dan memeluknya. Pemuda itu ketakutan karena mengira akan dituduh menculik. Tapi setelah pria itu mengetahui semuanya, ia justru membawa Malik ke rumahnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pesawat mendarat menjelang subuh. Dari jendela kecil, Malik melihat lampu-lampu kota Dubai seperti bintang jatuh yang tidak pernah padam. Dadanya justru terasa semakin sesak. Ini pertama kalinya ia keluar dari Indonesia. Di tangannya hanya ada satu koper kain, isinya tidak banyak. 2 sarung, 3 baju, peci hitam pemberian kiai, dan mushaf kecil yang sudah mulai pudar di pinggirannya. Saat semua penumpang berdiri mengambil barang, Malik tetap duduk beberapa detik lebih lama. Ia menarik nafas dalam, lalu berbisik pelan. Bismillah. Ya Allah, jaga ibu di rumah. Ia berangkat bukan karena ingin melihat dunia. Ia berangkat karena rumahnya hampir roboh. Dinding bambu di kampungnya sudah bolong. Dan setiap hujan, ibunya harus menaruh ember di banyak tempat. Utang beras di warung juga semakin menumpuk. Malik tahu, kalau ia tetap di desa, hidup mereka tidak akan berubah. Bandara begitu besar sampai membuatnya bingung harus berjalan kemana. Orang-orang berbicara bahasa yang tidak ia mengerti. Ia hanya mengikuti arus pekerja lain sambil sesekali memegang saku bajunya, memastikan alamat kertas kecil pemberian agen masih ada. Di luar gedung, udara panas menyambutnya walau matahari belum naik. Malik belum pernah merasakan hawa seperti itu. Panasnya bukan seperti siang di sawah, tapi kering dan menusuk tenggorokan. Mobil jemputan datang terlambat. Ia menunggu hampir 1 jam di pinggir jalan, duduk di atas koper. Tidak ada yang ia kenal. Untuk pertama kalinya ia merasakan sepi yang benar-benar berbeda. Bukan sepi malam di desa, tapi sepi karena tidak punya siapa-siapa. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dan melihat foto ibunya. Wanita tua dengan senyum sederhana di depan rumah bambu. Malik menatap lama, lalu mengusap matanya cepat sebelum orang lain melihat. Perjalanan menuju tempat tinggal pekerja memakan waktu lama. Gedung-gedung tinggi berdiri di mana-mana, lebih tinggi dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malik berkali-kali mendongak sampai lehernya pegal. Ya Allah, tinggi sekali, gumamnya. Sesampainya di tempat tinggal, ia terdiam. Bukan rumah, melainkan kamar sempit berisi banyak ranjang bertingkat. 8 orang sudah tinggal di sana. Bau keringat bercampur deterjen menusuk hidung. Seorang pria tua sesama pekerja menunjuk ranjang paling atas. Itu tempatmu. Malik mengangguk pelan. Ia menaiki ranjang besi dengan hati-hati, menaruh kopernya, lalu duduk. Tidak ada lemari, tidak ada meja. Hanya kipas berputar lambat di langit-langit. Malamnya saat semua orang tidur, Malik belum bisa memejamkan mata. Suara dengkur dan mesin pendingin terdengar terus. Ia turun perlahan, mengambil air wudhu, lalu sholat di sudut kamar yang sempit. Sujudnya lama. Ia tidak meminta kaya, ia tidak meminta mudah. Ia hanya berdoa satu hal. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan sampai aku pulang sebelum bisa membahagiakan ibu. Setelah itu ia kembali ke ranjangnya. Di negeri asing yang belum ia kenal, Malik akhirnya terlelap dengan air mata yang mengering di pipinya. Hari pertama kerja dimulai sebelum matahari terbit. Seorang mandor membangunkan semua penghuni kamar dengan mengetuk pintu keras-keras. Malik terlonjak dari tidurnya. Tubuhnya masih terasa berat karena semalaman hampir tidak benar-benar terlelap. Ia berwudu seadanya di kamar mandi bersama yang sempit,
lalu sholat cepat sebelum berangkat. Sarungnya ia lipat rapi dan diganti celana kerja lusuh yang diberikan perusahaan. Sepatu keselamatan terasa kebesaran, namun ia tidak berani meminta ganti. Truk tua menjemput mereka. Malik duduk di bak belakang bersama pekerja lain. Angin pagi terasa panas, berbeda dengan udara desa yang sejuk. Ia hanya diam, memperhatikan jalan yang dipenuhi gedung tinggi. Kota itu terasa hidup, bahkan sebelum pagi benar-benar datang. Pekerjaan pertamanya bukan di gedung tinggi seperti yang ia bayangkan. Ia ditempatkan di dapur restoran besar. Begitu masuk, panas langsung memukul wajahnya. Uap air, suara wajan, dan teriakan koki bercampur menjadi satu. Malik diberi celemek dan langsung diarahkan ke belakang. Tugasmu cuci semua piring. Cepat. Ia mengangguk. Tumpukan piring kotor setinggi dadanya sudah menunggu. Sisa nasi, kuah, minyak, dan tulang berserakan. Air sabun membuat tangannya licin. Awalnya ia mencoba pelan agar bersih. Tetapi seorang pekerja senior menegurnya. Jangan lama. Di sini kecepatan lebih penting. Sejak saat itu tangannya tidak berhenti bergerak. Pagi, siang, sore, waktu seperti hilang. Ia hanya tahu piring terus datang tanpa henti. Punggungnya mulai pegal, jari-jarinya keriput karena air, dan kukunya terasa perih terkena sabun panas. Saat azan zuhur berkumandang jauh dari masjid sekitar, Malik hanya sempat beristighfar pelan. Ia menunggu waktu istirahat yang ternyata sangat singkat. Ia sholat di ruang penyimpanan bahan makanan, di antara kardus tepung dan beras. Makan siangnya hanya nasi sisa dapur dan sedikit sayur. Ia memakannya pelan, bukan karena tidak lapar, tapi karena ingin lebih lama duduk. Sore hari ia mengira akan kembali ke asrama. Ternyata belum. Mandor datang membawa helm keselamatan. Malam ikut tim lain, pembersih kaca. Malik sempat tidak mengerti, sampai ia melihat gedung yang ditunjuk. Tingginya membuat perutnya langsung terasa kosong. Ia belum pernah naik bangunan setinggi itu. Bahkan pohon kelapa di desanya terasa kecil dibandingkannya. Malam turun ketika ia memakai sabuk pengaman. Tangan Malik dingin. Seorang pekerja mengajarinya mengaitkan tali pengaman ke gondola. Jangan lihat bawah terlalu lama. Namun saat gondola mulai turun perlahan di sisi gedung, Malik tetap melihat. Lampu kota tampak jauh di bawah. Mobil-mobil seperti mainan kecil. Angin bertiup lebih kencang dari yang ia kira. Tangannya gemetar memegang alat pembersih kaca. Ia hampir tidak berani bergerak. Napasnya pendek. Bibirnya komat kamit membaca ayat yang ia hafal. Setiap usapan kain ke kaca terasa seperti melawan takutnya sendiri. Malam itu terasa sangat panjang. Ketika akhirnya kembali menapak tanah, kakinya sempat lemas. Ia duduk sebentar di trotoar, menunduk sambil mengatur napas. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang terbiasa dengan pekerjaan seperti itu. Di perjalanan pulang, tubuhnya sangat lelah. Telapak tangannya mulai pecah-pecah. Namun ia teringat satu hal. Ia menghitung upah hari itu dalam pikirannya. Jika ia hemat, mungkin ia bisa mengirim uang bulan depan. Malamnya di ranjang atas, sebelum tidur, ia membuka ponsel dan menulis pesan untuk ibunya. Ibu jangan khawatir, di sini baik. Doakan Malik kuat. Ia menatap pesan itu lama, sebelum menekan kirim. Lalu memejamkan mata, walau otot-ototnya masih berdenyut pelan. Beberapa minggu berlalu. Tubuh Malik mulai terbiasa dengan ritme kerja yang tidak kenal lelah. Tangannya tetap perih. Punggungnya sering sakit saat bangun tidur. Tetapi ia tidak lagi mengeluh dalam hati. Ia hanya menjalani hari demi hari seperti air yang mengalir pelan. Rutinitasnya hampir sama setiap hari. Pagi di dapur restoran, malam di gedung tinggi. Ia mulai hafal suara langkah koki, hafal kapan piring akan menumpuk, dan hafal kapan rasa lapar harus ditahan lebih lama. Yang paling ia tunggu justru bukan waktu istirahat, melainkan malam sepulang kerja. Saat semua pekerja lain langsung tidur, Malik biasanya duduk sebentar di depan asrama. Bukan untuk apa-apa, hanya ingin melihat langit. Ia rindu suasana kampung, rindu suara jangkrik. Di Dubai, langitnya terang oleh lampu kota. Bintang hampir tidak terlihat.
Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaan pembersih kaca selesai melewati tengah malam. Jalanan sudah mulai sepi. Toko-toko banyak yang tutup. Ia memilih berjalan kaki beberapa ratus meter sebelum naik kendaraan jemputan agar tubuhnya sedikit ringan. Udara malam tetap hangat. Angin gurun membawa debu halus. Malik berjalan pelan sambil membawa tas kerjanya. Kakinya terasa berat, tetapi ia menikmati kesunyian itu. Di ujung trotoar ia melihat sesuatu. Seorang nenek tua berdiri di dekat lampu jalan. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira hanya orang yang sedang menunggu keluarga. Namun ketika ia semakin dekat, ia menyadari ada yang aneh. Nenek itu tidak bergerak. Ia berdiri diam, memegang tiang lampu dengan tangan gemetar. Pakaiannya bersih, bukan seperti gelandangan. Kerudungnya rapi, tetapi wajahnya kosong. Matanya memandang ke jalan, bukan seperti menunggu, melainkan seperti tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa orang melewatinya tanpa berhenti. Sebuah mobil hampir terlalu dekat melintas, membuat nenek itu mundur kaget sampai hampir terjatuh. Langkah Malik melambat. Hatinya terasa tidak tenang. Ia sempat melangkah lagi menjauh. Dalam pikirannya, ia hanyalah pekerja asing yang bahkan mengurus diri sendiri saja sulit. Ia tidak ingin masalah. Namun setelah beberapa langkah, ia berhenti. Ia menoleh lagi. Nenek itu kini duduk di trotoar, kebingungan, menatap jalan dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak pelan, seperti memanggil seseorang, tetapi tidak ada suara jelas keluar. Malik menarik napas panjang. Ia kembali berjalan mendekat. Nenek, katanya pelan. Nenek itu menoleh lambat. Matanya memandang wajah Malik cukup lama. Bukan menilai, bukan takut, melainkan seperti mencoba mengingat sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Rumah? Bisiknya lirih. Malik terdiam. Nenek tinggal di mana? Tidak ada jawaban. Wanita tua itu hanya memandang sekeliling, lalu kembali menatapnya. Tangannya bergetar memegang lengan Malik seperti anak kecil yang tersesat. Perut Malik tiba-tiba terasa berat. Ia mencoba bertanya lagi, nama, alamat, siapa keluarga, tetapi setiap pertanyaan hanya dibalas pandangan kosong. Bahkan ketika ia memberikan air minum dari botolnya, nenek itu meminumnya perlahan, seperti sangat haus. Waktu terus berjalan. Jalan semakin sepi. Malik melihat sekitar. Tidak ada orang yang datang mencarinya. Ia menunggu cukup lama, berharap seseorang akan mengenali nenek itu. Namun tidak ada siapapun berhenti. Angin malam bertiup pelan. Wanita tua itu tampak mulai gemetar kedinginan, walau udara hangat. Ia memegang tangan Malik erat, seolah takut ditinggal. Hati Malik berperang. Ia tahu, ia tidak mampu menanggung masalah baru. Ia bahkan belum mapan. Gajinya pas-pasan, asramanya sempit. Tetapi ia juga tidak sanggup pergi. Ia menatap wajah renta itu. Ada sesuatu yang mengingatkannya pada ibunya di kampung. Mata yang sama, rapuh, dan membutuhkan seseorang. Malik menunduk sebentar, lalu berkata sangat belan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Baik, malam ini ikut saya dulu. Ia membantu nenek itu berdiri. Wanita itu berjalan pelan, hampir tidak kuat melangkah, hingga akhirnya Malik menahan pundaknya. Perjalanan menuju asrama terasa jauh lebih lama dari biasanya. Malam itu, tanpa ia sadari, hidup Malik mulai berubah arah. Perjalanan kembali ke asrama terasa lebih berat dari biasanya. Malik berjalan pelan, menyesuaikan langkah nenek tua di sampingnya. Setiap beberapa meter, wanita itu berhenti, menatap sekitar dengan bingung, seolah tempat yang ia lihat selalu baru. Beberapa kali ia hampir kehilangan keseimbangan. Malik akhirnya menahan lengannya, lalu perlahan menopang pundaknya. Saat langkahnya semakin lemah, tanpa banyak berpikir, Malik berjongkok sedikit. Pegang saya, Nek, ucapnya pelan.
Nenek itu menurut. Tangannya melingkar di bahu Malik. Tubuhnya sangat ringan, tetapi hangatnya terasa berbeda. Seperti membawa seseorang yang benar-benar bergantung padanya. Sepanjang jalan Malik tidak banyak bicara. Ia sendiri belum tahu apa yang harus dilakukan. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak bisa meninggalkannya di jalan malam itu. Ketika sampai di depan asrama pekerja, langkah Malik terhenti. Ia baru sadar masalah berikutnya. Gedung asrama itu dijaga petugas malam. Tidak semua orang boleh masuk. Malik menelan ludah. Ia meminta nenek itu duduk sebentar di bangku beton dekat gerbang. "Tunggu di sini ya, jangan jalan," katanya hati-hati. Wanita tua itu hanya menatapnya, lalu mengangguk kecil tanpa benar-benar memahami. Malik masuk lebih dulu. Ia menemui penjaga dan mencoba menjelaskan dengan bahasa campur aduk yang ia bisa. Bahwa ada orang tua tersesat. Bahwa ia hanya ingin menolong semalam. Penjaga awalnya menolak. Wajahnya tegas, berkali-kali menggeleng. Malik hampir putus asa. Namun akhirnya ia berkata lirih. "Dia seperti ibu saya." Kalimat itu keluar begitu saja. Penjaga menatapnya lama. Wajahnya melunak sedikit. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan memberi izin 1 malam saja. Malik langsung mengucap syukur berkali-kali. Ia berlari kecil keluar gerbang. Jantungnya sempat berdegup kencang, takut nenek itu sudah pergi. Namun wanita itu masih duduk di tempat yang sama, memandang jalan kosong. "Ayo, Nek," ucapnya lega. Ia menuntunnya masuk perlahan. Beberapa pekerja yang masih terjaga memperhatikan dengan heran. Malik hanya menunduk dan membawa nenek itu menuju kamarnya di lantai atas. Kamar itu sempit, bahkan untuk 8 orang. Saat pintu dibuka, bau keringat langsung terasa. Sebagian penghuni kamar terbangun. "Siapa itu?" tanya salah satu temannya. "Orang tersesat," jawab Malik pelan. Beberapa dari mereka tampak tidak suka. Ada yang menggerutu karena ruang sudah sesak. Namun Malik hanya diam. Ia tidak ingin berdebat. Ia mengambil tikar tipis miliknya dan menggelarnya di lantai dekat dinding. Ia membantu nenek itu duduk. Wanita tua itu terlihat kelelahan sekali. Malik mengambil air minum dan sisa roti makanannya. Ia menyobek kecil-kecil lalu menyuapi perlahan. Awalnya nenek itu hanya memandang roti di tangannya, seperti lupa apa yang harus dilakukan. Malik menunggu sabar. Ia mencontohkan pelan, lalu menyentuhkan potongan kecil ke bibirnya. Beberapa saat kemudian nenek itu mulai mengunyah perlahan. Malik tersenyum tipis. Entah kenapa hatinya terasa hangat melihatnya makan. Setelah itu ia mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu mengusap tangan dan wajah wanita tua itu dengan hati-hati. Debu jalanan perlahan hilang. Wajahnya tampak jauh lebih bersih. "Nenek ingat namanya?" tanya Malik lembut. Tidak ada jawaban. Wanita itu hanya menatapnya, lalu tiba-tiba berkata pelan, "Anak baik." Malik terdiam. Kata itu sederhana, namun membuat dadanya terasa sesak. Ia langsung teringat ibunya di kampung yang sering mengatakan hal yang sama ketika ia membantu di sawah dulu. Ia menunduk cepat agar orang lain tidak melihat matanya mulai basah. Karena tidak tahu harus memanggil apa, Malik akhirnya berkata pelan, "Kalau begitu, saya panggil Umi ya." Wanita tua itu tidak menolak. Ia justru terlihat lebih tenang. Malam semakin larut. Malik memberikan satu-satunya bantalnya untuk Umi. Ia sendiri bersandar di dinding, duduk sambil sesekali memastikan wanita itu tidak terbangun kebingungan. Beberapa kali Umi terbangun dan terlihat panik. Malik menenangkan dengan suara lembut sampai ia tertidur lagi. Menjelang subuh, tubuh Malik mulai sangat lelah. Namun sebelum memejamkan mata, ia sempat berdoa pelan. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan saya. Kalau ini amanah, jangan biarkan saya menyia-nyiakannya." Di kamar sempit itu, di negeri yang jauh dari rumah, Malik tidak lagi sendirian. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang terlalu cepat. Belum lama Malik terlelap bersandar di dinding, suara alarm pekerja sudah berbunyi bersahutan.
Ia membuka mata dengan kepala berat. Lehernya pegal karena tidur sambil duduk. Sesaat ia lupa di mana berada, sampai ia melihat sosok di depannya. Umi masih tertidur di atas tikar tipis. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Kerutan di dahinya tidak lagi tegang. Malik memperhatikannya beberapa detik. Entah kenapa ia merasa seperti sedang menjaga keluarganya sendiri. Namun waktu tidak memberinya kesempatan lama. Ia harus berangkat kerja. Masalahnya, ia tidak bisa meninggalkan wanita tua itu sendirian. Malik berdiri pelan agar tidak membangunkannya, lalu mengambil air wudhu. Setelah sholat subuh, ia duduk berpikir cukup lama. Teman-teman sekamarnya sudah bersiap berangkat. Beberapa dari mereka melirik ke arah tikar dengan ekspresi tidak setuju. "Kau bawa dia lagi nanti malam?" tanya salah satu. Malik hanya menjawab pelan, "Saya cari keluarganya dulu." Ia tahu itu tidak mudah. Sebelum berangkat, ia menaruh botol air, roti, dan pisang di dekat Umi. Ia juga menuliskan secari kertas sederhana berisi tanda panah menuju kamar mandi. Meski ia tidak yakin wanita itu bisa membacanya. Namun saat ia hendak pergi, tangannya tiba-tiba ditarik. Umi sudah bangun. Wanita tua itu memandangnya dengan cemas, seperti anak kecil yang takut ditinggal. Tangannya menggenggam ujung baju Malik erat. Malik membungkuk sedikit. "Saya kerja dulu, sebentar saja," ucapnya lembut. Umi menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Hati Malik terasa tertekan. Ia mencoba menenangkannya beberapa menit, bahkan menyuapinya sedikit roti sampai wanita itu sedikit tenang. Setelah cukup lama, genggaman tangannya perlahan melemah. Barulah Malik berani berangkat. Sepanjang perjalanan ke restoran, pikirannya tidak fokus. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Takut Umi berjalan keluar, takut ia jatuh, takut ia kebingungan. Pekerjaan hari itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ia beberapa kali salah menyusun piring karena pikirannya melayang. Seorang koki sempat memarahinya. "Kau tidak fokus hari ini." Malik hanya meminta maaf. Jam istirahat tiba, dan tanpa menunggu lama, ia langsung berlari keluar restoran. Ia bahkan tidak sempat makan. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Ia kembali ke asrama dengan napas terengah. Tangannya gemetar membuka pintu kamar. Umi masih ada di sana. Wanita itu duduk di tempat yang sama, memegang botol air, tampak menunggu. Saat melihat Malik masuk, wajahnya berubah cerah. Ia tersenyum kecil. Malik hampir tidak sadar ia ikut tersenyum lebar. Rasa lega memenuhi dadanya begitu kuat, sampai ia harus duduk sebentar. Sejak hari itu, rutinitas baru dimulai. Sebelum kerja, ia menyiapkan makanan sederhana. Sepulang kerja, ia membersihkan badan Umi, mengganti pakaiannya, lalu menyuapinya makan malam. Ia bahkan belajar memandikan dengan hati-hati di kamar mandi bersama saat sepi, agar tidak ada yang terganggu. Awalnya ia canggung. Ia belum pernah merawat orang tua seperti itu. Tetapi perlahan ia mengerti. Ia belajar bagaimana mengusap tangan rapuh tanpa menyakitinya. Bagaimana menenangkan ketika Umi tiba-tiba takut di malam hari. Kadang wanita itu terbangun dan berjalan tanpa arah. Malik harus bangun mengejarnya sebelum ia keluar kamar. Tidurnya berkurang banyak. Beberapa malam ia tidak tidur sama sekali karena Umi terus terjaga. Namun setiap kali wanita itu akhirnya tertidur, Malik duduk di sampingnya, memperhatikan napasnya pelan. Suatu malam setelah ia menyuapi makan, Umi memandangnya lama. Tangannya yang keriput naik perlahan menyentuh kepala Malik. "Anak baik." Malik membeku. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam sekali. Ia menunduk cepat, matanya mulai hangat. Sudah lama tidak ada yang memanggilnya seperti itu sejak ia meninggalkan rumah. Ia sadar satu hal malam itu. Ia tidak lagi menolong orang asing. Ia sedang menjaga seseorang yang sudah ia anggap keluarga. Dan sejak hari-hari itu tanpa ia sadari, hampir seluruh hidup Malik mulai berputar hanya di antara kerja dan merawat Umi. Hari-hari berjalan semakin berat. Biaya hidup Malik yang sebelumnya pas-pasan kini terasa jauh lebih sempit. Hampir setiap uang yang ia terima langsung habis untuk kebutuhan Umi. Susu, roti lembut, obat penurun panas, juga sabun khusus karena kulit wanita tua itu sangat sensitif.
ia mulai mengurangi kebutuhan dirinya sendiri. Awalnya ia hanya tidak membeli minuman dingin setelah kerja. Lalu ia berhenti membeli lauk makan siang. Beberapa minggu kemudian, ia sering hanya minum air putih saat istirahat. Tak ada yang benar-benar tahu. Di restoran, pekerja lain tetap melihatnya seperti biasa. Malik masih mencuci piring tanpa banyak bicara. Namun perlahan tubuhnya berubah. Pipinya lebih tirus, matanya sedikit cekung, dan gerakannya tidak lagi secepat dulu. Suatu siang, seorang pekerja dapur memperhatikannya. "Kau tidak makan?" Malik tersenyum kecil. "Sudah." Padahal sejak pagi ia belum menelan apapun selain air. Ia sengaja membawa pulang jatah makanannya untuk Umi. Wanita itu sering lupa makan jika tidak disuapi langsung. Bahkan beberapa kali Umi hanya mau membuka mulut ketika Malik yang menyuapi. Malam hari sepulang kerja, rutinitasnya selalu sama. Ia masuk kamar pelan, memastikan Umi tidak panik. Lalu ia menyiapkan air hangat dengan ember kecil. Dengan sangat hati-hati ia membersihkan tangan dan wajahnya, kadang harus menenangkannya karena wanita itu takut air. Setelah itu ia duduk di lantai, menyuapi sedikit demi sedikit. Kadang butuh hampir 1 jam sampai makanan habis. Jika Umi tersedak, Malik langsung menepuk punggungnya pelan. Jika wanita itu menangis tanpa sebab, ia hanya duduk di sampingnya sambil membaca ayat pelan. Teman-teman sekamarnya mulai merasa terganggu. Ruang kamar yang sempit menjadi lebih sempit. Beberapa dari mereka harus melangkah hati-hati agar tidak menyenggol tikar Umi. Keluhan mulai terdengar. "Ini bukan rumah sakit. Kau bukan keluarganya. Kenapa kau repot begitu?" Malik tidak pernah menjawab panjang. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Sebentar lagi saya cari keluarganya." Padahal ia sendiri tidak tahu harus mencari kemana. Beberapa kali ia mencoba bertanya ke sekitar restoran dan toko dekat asrama. Ia menunjukkan wajah Umi kepada orang-orang, namun tak satu pun mengenalinya. Seolah wanita itu datang tanpa asal. Hari demi hari berlalu. Suatu malam, Malik pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya sangat lelah karena pekerjaan kaca gedung berlangsung lebih lama. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ia mendapati Umi duduk terjaga. Wanita tua itu tampak gelisah. Matanya berair seperti baru menangis. Begitu melihat Malik, ia langsung berdiri tertatih dan memegang lengannya erat. Malik terkejut. "Kenapa?" Tidak ada jawaban jelas. Umi hanya memegangnya lebih kuat, seakan takut ia menghilang. Malik akhirnya duduk di sampingnya. Ia menenangkan dengan suara pelan, lalu menyuapinya makanan yang ia bawa pulang. Meski dirinya sendiri lapar, ia tidak mengambil sedikit pun. Perutnya perih, namun ia menahannya. Setelah Umi tertidur, Malik baru bersandar di dinding. Ruangan gelap, hanya lampu kecil menyala redup. Ia memegang perutnya sebentar, lalu mengambil air minum. Ia minum perlahan. Rasa lapar belum hilang, tapi hatinya justru terasa ringan melihat wanita itu tidur tenang. Ia berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Tidak apa-apa, yang penting Umi kenyang." Malam itu ia kembali tidur tanpa makan. Dan tidak seorang pun di ruangan itu benar-benar menyadari betapa banyak yang Malik korbankan tanpa pernah ia ceritakan kepada siapapun. Pagi itu Malik bangun dengan tubuh terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kepalanya pusing dan tenggorokannya kering. Ia sempat duduk beberapa detik di tepi tikar sebelum berdiri. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur karena Umi beberapa kali terbangun dan berjalan ke pintu kamar. Ia menoleh. Umi masih terlelap, namun napasnya terdengar tidak seperti biasanya. Lebih cepat dan sedikit berat. Malik langsung mendekat, menyentuh dahinya pelan. Panas. Ia tersentak kecil. "Umi?" panggilnya lembut. Wanita tua itu membuka mata setengah, tetapi tidak benar-benar sadar. Bibirnya bergerak pelan tanpa kata jelas. Malik mulai panik. Ia mengambil kain, membasahinya, lalu mengompres dahinya perlahan. Waktu terus berjalan, jam kerja semakin dekat, tetapi Malik tidak bisa pergi.
Ia mencoba memberi minum, namun Umi menolak dan hanya memalingkan wajah. Beberapa kali tubuhnya gemetar kecil. Teman sekamarnya mengingatkan, "Kau terlambat nanti." Malik hanya mengangguk, tetapi ia tidak beranjak. Setelah menunggu cukup lama, ia memutuskan sesuatu. Ia meminta izin kepada salah satu pekerja untuk memberitahu mandor bahwa ia datang terlambat. Lalu ia tetap tinggal, menjaga Umi sampai demamnya sedikit turun. Baru menjelang siang, ia berangkat ke restoran. Ia tiba dengan napas terengah. Pakaian kerjanya sedikit basah oleh keringat karena berlari sebagian jalan. Begitu masuk dapur, mandor langsung menghampirinya. "Kau lagi?" Nada suaranya tidak sabar. Malik menunduk. "Maaf, ada orang sakit." Mandor tidak bertanya lebih jauh. Wajahnya datar. Ini bukan pertama. Malik terdiam. Ia memang sudah beberapa kali terlambat karena harus memastikan Umi aman sebelum ditinggal. Kadang ia harus mengunci pintu dari luar dan menitip pesan ke teman kamar agar sesekali mengecek. Hari itu ia tetap bekerja seperti biasa. Tangannya bergerak mencuci piring, tetapi pikirannya tertinggal di kamar asrama. Ia membayangkan apakah demam Umi naik lagi, apakah ia bangun sendirian dan ketakutan. Beberapa piring hampir terlepas dari tangannya. Menjelang sore, mandor memanggilnya ke belakang dapur. Malik berjalan mendekat dengan perasaan tidak enak. Ia sudah bisa menebak. Mandor berdiri sambil memegang kertas. "Kau baik, tapi pekerjaan ini butuh orang yang selalu ada." Malik menunduk lebih dalam. Ia tidak membela diri. Beberapa detik hening terasa lama sekali. "Kau berhenti mulai hari ini." Kalimat itu sederhana, namun terdengar berat di telinganya. Malik tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes. Ia tahu ia memang sering tidak hadir tepat waktu. Ia membuka celemeknya perlahan, melipatnya rapi, lalu menyerahkannya. Rekan kerja lain hanya melihat sekilas tanpa banyak bicara. Suara dapuh tetap ramai seakan tidak ada yang berubah. Namun bagi Malik, segalanya berubah. Ia keluar restoran saat matahari mulai turun. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Dubai, ia berjalan tanpa tujuan kerja berikutnya. Langkahnya pelan, menuju asrama. Di tangannya hanya ada upah terakhir yang tidak seberapa. Ia menghitung dalam hati. Uang itu bahkan mungkin tidak cukup untuk kebutuhan Umi beberapa minggu. Sesampainya di kamar, ia langsung membuka pintu. Umi duduk di tikar. Ia tampak lemas namun tersenyum kecil melihat Malik datang lebih cepat. Seolah kehadirannya saja sudah cukup membuatnya tenang. Malik berhenti di ambang pintu beberapa detik. Ia berusaha tersenyum. "Hari ini saya di rumah saja, Umi." Ia duduk di sampingnya, lalu menyuapi makan perlahan. Tangan Malik tetap lembut seperti biasa, tidak menunjukkan apapun. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu bahwa hari itu Malik baru saja kehilangan satu-satunya pekerjaannya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Malik tidak lagi bangun tergesa sebelum subuh untuk mengejar truk pekerja restoran. Namun ketenangan itu bukan kelegaan. Ia justru lebih sering duduk diam memikirkan bagaimana mereka akan bertahan. Uang terakhirnya ia lipat rapi dan simpan di dalam mushaf kecilnya. Setiap membuka, dadanya terasa berat. Ia menghitung berulang, mencoba memperpanjang waktu dalam pikirannya. Beras, susu, obat, semuanya harus cukup. Ia mulai mencari pekerjaan lain. Pagi hari setelah memastikan Umi makan dan duduk tenang, ia berjalan keluar asrama. Ia mendatangi toko, bengkel kecil, tempat cuci mobil, bahkan proyek bangunan. Bahasa yang terbatas membuatnya sulit menjelaskan. Banyak yang hanya menggeleng sebelum ia selesai berbicara. Sore hari, ia kembali dengan langkah lebih lambat. Namun setiap membuka pintu kamar, Umi selalu menoleh. Wajahnya langsung berubah lembut melihat Malik. Wanita tua itu sering berdiri pelan menghampiri, lalu memegang lengannya seolah memastikan ia benar-benar pulang. Itu saja sudah cukup membuat Malik bertahan. Beberapa hari kemudian, ia mendapat pekerjaan sementara mencuci kendaraan di halaman parkir sebuah gedung. Upahnya kecil dan tidak tetap. Ia dibayar hanya jika ada mobil datang. Kadang sehari penuh hanya 2 atau 3 mobil. Ia tetap menerimanya. Ia membawa ember dan lap kain sejak pagi.
Sambil menunggu kendaraan, ia duduk di trotoar membaca mushaf kecilnya. Terik matahari menyengat, tapi ia bertahan. Setiap mendapat upah, ia langsung membeli kebutuhan Umi lebih dulu. Ia memilih susu yang paling mudah ditelan, roti paling lembut, dan obat yang dianjurkan apotek. Untuk dirinya sendiri, ia sering hanya membeli air minum isi ulang. Waktu berjalan pelan namun pasti. Rambut Malik mulai sedikit beruban di pelipis, meski usianya belum terlalu tua. Tubuhnya semakin kurus, tetapi gerakannya saat merawat Umi justru semakin terampil. Ia sudah tahu kapan wanita itu mulai gelisah sebelum benar-benar berjalan keluar. Ia tahu kapan harus mengajaknya duduk dekat jendela agar tenang. Kadang di malam hari, Umi tidak bisa tidur. Ia duduk menatap pintu seperti menunggu seseorang. Malik akan duduk di sampingnya, membacakan ayat pelan sampai napasnya kembali teratur. Suatu malam, listrik kamar sempat padam beberapa menit, ruangan gelap total. Umi langsung panik dan memanggil tanpa kata jelas. Malik segera mendekat dan menggenggam tangannya. "Saya di sini, tidak apa-apa." Wanita itu menggenggam balik cukup kuat, lalu perlahan tenang. Lampu kembali menyala. Umi masih memegang tangannya dan tidak melepaskan sampai tertidur. Hari-hari seperti itu berulang. Bulan berganti menjadi tahun. Malik tidak benar-benar menghitung kapan tepatnya waktu berlalu begitu lama. Ia hanya menjalani. Setiap pagi menyiapkan makan, siang mencari pekerjaan apapun, malam merawat Umi. Beberapa penghuni asrama lama sudah pulang ke negara masing-masing. Wajah-wajah baru datang menggantikan. Banyak yang tidak tahu sejak kapan wanita tua itu tinggal bersama Malik. Bagi sebagian orang itu aneh. Namun bagi Malik, itu sudah menjadi hidupnya. Suatu sore, saat ia duduk di samping Umi yang tertidur, ia memperhatikan wajah renta itu lama. Keriput di sudut mata, napas pelan, dan tangan yang kini terasa begitu akrab baginya. Ia sadar sesuatu. Ia tidak lagi menunggu menemukan keluarganya. Ia hanya ingin memastikan wanita itu tidak pernah merasa sendirian lagi. Dan tanpa ia sadari, 10 tahun telah berjalan perlahan, membawa Malik pada usia 36 tahun, dengan kehidupan yang sama sederhana, namun hatinya jauh lebih kuat dari saat pertama kali datang ke negeri asing itu. Pagi itu berbeda. Malik bangun lebih awal dari biasanya. Udara kamar masih gelap, hanya lampu lorong redup masuk dari celah pintu. Ia duduk sebentar setelah sholat subuh, memijat lututnya yang mulai sering terasa nyeri. Usia 36 membuat tubuhnya tidak sekuat dulu, apalagi pekerjaan kasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Ia menoleh ke arah tikar. Umi masih tidur, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Beberapa hari terakhir wanita itu sering gelisah di malam hari, seperti mencari sesuatu dalam ingatannya. Kadang ia menyebut kata-kata yang tidak jelas, kadang menatap pintu cukup lama. Malik sudah terbiasa. Ia mengambil air hangat lalu mulai menyiapkan sarapan sederhana. Bubur lembut yang ia buat dari nasi sisa semalam. Ia mengaduk pelan di mangkuk kecil, meniupnya agar tidak terlalu panas. Saat ia kembali, Umi sudah duduk. Wanita tua itu tampak bingung beberapa detik, memandang sekeliling ruangan seperti pertama kali melihatnya. Malik langsung duduk di depannya. "Pagi, kita makan dulu ya," katanya lembut. Ia menyuapi pelan. Sendok demi sendok masuk perlahan. Kadang Umi menutup mulutnya, kadang membuka. Malik sabar menunggu, tidak pernah memaksa. Hari itu Umi lebih diam dari biasanya. Ia tidak menoleh ke pintu, tidak juga gelisah. Ia hanya memandang wajah Malik cukup lama setiap kali sendok mendekat. Malik sempat merasa canggung. "Kenapa lihat saya begitu?" gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Tidak ada jawaban. Namun setelah beberapa suapan, tangan keriput itu tiba-tiba terangkat. Gerakannya pelan, gemetar, lalu menyentuh pipi Malik. Malik berhenti. Tangan itu hangat, sangat ringan, tetapi terasa dalam sekali. Ia tidak bergerak, takut mengganggu. Bibir Umi bergetar sedikit. "Anak baik." Suara itu pelan, hampir berbisik, tetapi jelas. Malik membeku.
Sudah berkali-kali wanita itu mengucapkan kalimat itu sebelumnya. Namun entah kenapa pagi ini terasa berbeda. Tatapan matanya tidak kosong seperti biasa. Ada kelembutan yang seolah sadar kepada siapa ia berbicara. Dada Malik tiba-tiba sesak. Ia menunduk cepat, namun air matanya sudah jatuh lebih dulu. Ia tidak bersuara. Hanya diam sambil menggenggam tangan renta itu dengan kedua tangannya. Ia tidak tahu kenapa hatinya begitu hangat sekaligus perih. Sudah lama ia tidak mendengar ucapan seperti itu dari siapapun. Ibunya di kampung dulu sering mengatakan hal yang sama ketika ia pulang dari sawah membawa kayu bakar. Sejak merantau tidak pernah lagi ada yang menyentuh kepalanya seperti itu. Ia menarik napas pelan. "Saya di sini kok," bisiknya lirih. Umi tidak menjawab. Tangannya masih di pipi Malik beberapa detik sebelum perlahan turun. Setelah itu ia tampak lebih tenang dari biasanya, bahkan menghabiskan buburnya tanpa menolak. Sepanjang hari itu hati Malik terasa ringan. Ia tetap pergi bekerja mencuci mobil di halaman parkir seperti biasa. Matahari tetap panas, upah tetap kecil, dan tubuhnya tetap lelah. Tetapi setiap kali ia mengingat kejadian pagi tadi, langkahnya terasa lebih kuat. Sore hari, ia pulang sedikit lebih cepat. Saat membuka pintu, Umi menoleh dan tersenyum kecil. Tidak besar, hanya cukup untuk membuat Malik berhenti sejenak di ambang pintu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa semua lelahnya tidak sia-sia. Bukan karena ia berharap balasan, tetapi karena satu kalimat sederhana itu sudah cukup membuatnya bertahan lebih lama lagi. Hari itu dimulai seperti biasa. Malik bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat lalu membuat sarapan lembut untuk Umi. Ia menyuapi perlahan sambil sesekali mengingatkan dengan suara lembut agar wanita itu menelan pelan. Pagi itu, Umi terlihat cukup tenang. Ia bahkan sempat duduk dekat jendela, memandangi jalan kecil di depan asrama cukup lama. Malik merasa sedikit lega. Ia harus bekerja lebih jauh hari itu. Seorang kenalan memberinya pekerjaan tambahan membersihkan kaca gedung perkantoran. Bukan pekerjaan tetap, tetapi upahnya lebih baik dari mencuci mobil. Ia tidak bisa menolak. Sebelum berangkat, ia memastikan semua aman. Ia meletakkan air minum di dekat Umi, juga roti lembut yang sudah ia potong kecil. Ia meminta salah satu teman kamar untuk sesekali melihat keadaan. "Tolong perhatikan sebentar saja. Kalau dia berdiri ke pintu, panggil," ucapnya hati-hati. Temannya mengangguk meski tidak terlalu yakin. Malik lalu membungkuk sedikit di depan Umi. "Saya kerja dulu, nanti pulang." Wanita tua itu menatapnya tanpa bicara. Tangannya sempat memegang ujung lengan baju Malik beberapa detik sebelum akhirnya melepas. Malik tersenyum kecil, lalu berangkat. Gedung tempatnya bekerja jauh lebih tinggi dari biasanya. Ia harus naik gondola pembersih kaca lagi. Angin di atas cukup kencang, membuat tali pengaman bergetar halus. Ia berusaha fokus. Setiap usapan kain ke kaca ia lakukan perlahan, namun pikirannya beberapa kali kembali ke kamar. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul tanpa sebab jelas. Ia mencoba mengusirnya dan kembali bekerja. Waktu berjalan lebih lama dari yang ia kira. Saat pekerjaan selesai, matahari sudah condong turun. Ia segera pulang, langkahnya lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa dadanya terasa tidak tenang sejak tadi siang. Ia hampir berlari menaiki tangga asrama. Tangannya langsung membuka pintu kamar. Sunyi, tikar di lantai kosong. Malik berhenti, matanya bergerak cepat menyapu ruangan. Botol air masih di tempat, roti tersisa sedikit, tetapi Umi tidak ada. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke teman kamarnya. "Umi kemana?" Temannya terlihat bingung. "Tadi, saya kira dia tidur. Pintu sempat terbuka sedikit. Saya tidak tahu kapan keluarnya." Kata-kata itu terasa jauh di telinga Malik. Ia keluar kamar tanpa menunggu lagi. Ia turun tangga dengan cepat, hampir terpeleset. Di depan gerbang ia bertanya ke penjaga. Namun tidak ada yang melihat jelas. Hanya ada seseorang yang bilang seorang wanita tua berjalan pelan ke arah jalan besar siang tadi. Malik langsung berlari. Panas sore masih terasa. Ia menyusuri trotoar,
memeriksa setiap sudut jalan, memanggil pelan berulang-ulang. Orang-orang menatapnya heran, tetapi ia tidak peduli. Ia menuju warung kecil, halte, bahkan gang sempit sekitar. Setiap melihat sosok tua dari jauh, ia mendekat dengan harap, lalu kembali kecewa. Langit mulai gelap. Keringat membasahi bajunya, napasnya berat. Ia tetap berjalan lebih jauh dari biasanya. Kakinya mulai nyeri, tetapi ia tidak berhenti. "Umi?" Suara itu makin pelan setiap kali ia mengucapkannya. Ia membayangkan wanita itu berjalan sendirian, bingung di antara jalan yang asing, mungkin takut, mungkin jatuh. Dadanya terasa perih. Malam turun sepenuhnya. Lampu jalan menyala satu persatu. Malik masih berjalan menyusuri kota yang terasa jauh lebih luas dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, ia tidak tahu harus pulang kemana mencarinya. Malam semakin larut, tetapi langkah Malik tidak berhenti. Ia berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti perasaan dan ingatan tempat-tempat yang mungkin didatangi Umi. Trotoar panjang ia lewati berkali-kali. Ia menyusuri warung kecil, halte bus, hingga taman kota yang biasanya ramai siang hari namun kini hampir kosong. Setiap melihat sosok perempuan tua dari kejauhan, jantungnya langsung berdegup keras. Ia mendekat dengan harap, lalu melambat ketika wajahnya bukan yang ia cari. Rasa lelah mulai terasa di kakinya, tetapi pikirannya menolak berhenti. Ia bahkan kembali ke jalan tempat pertama kali menemukan Umi 10 tahun lalu. Lampu jalan masih berduri sama, trotoar itu masih sama. Hanya dirinya yang kini jauh berbeda. Ia berdiri beberapa saat di sana, memandang sekeliling dengan napas berat. "Umi?" panggilnya pelan. Suara itu tenggelam dalam bunyi kendaraan jauh di jalan raya. Ia melanjutkan lagi. Debu halus menempel di wajahnya, tenggorokannya kering, tetapi ia tidak merasa lapar ataupun haus. Yang ada hanya bayangan wanita tua berjalan sendiri tanpa tahu arah pulang. Di sebuah persimpangan, ia bertanya pada penjaga toko yang masih buka. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, memperagakan cara jalan Umi yang pelan. Penjaga itu berpikir sebentar lalu menggeleng. Malik mengucap terima kasih pelan dan berjalan lagi. Waktu terasa sangat panjang. Jam di masjid dekat pasar menunjukkan hampir tengah malam ketika ia masih menyusuri jalan. Beberapa kali ia harus berhenti sebentar karena napasnya terlalu berat. Lututnya mulai terasa sakit, namun setiap kali ingin duduk, hatinya menolak. Ia tidak bisa membayangkan jika Umi ketakutan sendirian. Langkahnya akhirnya membawanya ke kawasan gang kecil yang belum pernah ia datangi. Lampu tidak terlalu terang, hanya beberapa toko yang sudah tutup. Ia berjalan perlahan sambil memperhatikan setiap sudut. Tiba-tiba ia melihat kerumunan kecil di ujung gang. Tidak ramai, hanya beberapa orang berdiri seperti memperhatikan sesuatu. Jantung Malik berdegup lebih keras. Ia mempercepat langkah. Semakin dekat, napasnya semakin tidak teratur. Ia belum bisa melihat jelas, hanya siluet beberapa orang dan sebuah mobil hitam besar terparkir di pinggir jalan. Lalu di antara mereka, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Seorang wanita tua berdiri kebingungan di dekat lampu. Kerudungnya sedikit miring dan tangannya gemetar memegang ujung bajunya. "Umi?" Suara Malik hampir tidak keluar. Ia berjalan mendekat perlahan, namun kemudian ia berhenti. Di depan Umi berdiri seorang pria Arab berpakaian putih bersih. Usianya sekitar pertengahan 40. Wajahnya tegas, tetapi kini terlihat pucat. Pria itu menatap wajah wanita tua itu tanpa berkedip. Tangannya gemetar. Ia melangkah satu langkah mendekat, lalu tiba-tiba berlutut. Air matanya jatuh. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Malik tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya berdiri beberapa meter dari mereka, tubuhnya kaku. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah Umi dengan hati-hati
seperti takut bayangan itu hilang. Dan untuk pertama kalinya, Malik melihat seseorang menangis sejadi-jadinya hanya karena menatap wanita yang selama ini ia rawat. Malik berdiri kaku beberapa langkah dari kerumunan. Suara napasnya sendiri terdengar berat di telinganya. Ia belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Pria Arab itu masih berlutut di hadapan Umi. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah renta itu. Air matanya jatuh tanpa ditahan. Wajah tegasnya yang tadi terlihat berwibawa, kini runtuh sepenuhnya. "Ibu," suaranya pecah. Satu kata itu membuat dada Malik terasa seperti dipukul. Umi menatap pria itu lama. Matanya kosong seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak mundur. Ia hanya memandang, seolah mencoba mengenali wajah di depannya. Pria itu berdiri perlahan. Ia memegang kedua bahu Umi dengan sangat hati-hati. "Ibu, ini aku." Orang-orang sekitar mulai berbisik. Beberapa tampak mengenali pria itu. Mobil hitam besar di belakangnya dengan supir berseragam menunjukkan ia bukan orang biasa. Malik merasa langkahnya berat, namun akhirnya ia mendekat. "Dia hilang?" tanya seseorang pelan dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Pria itu mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Lalu matanya beralih kepada Malik. Tatapan itu tajam, tetapi tidak penuh marah. Justru penuh kebingungan. "Kau, siapa?" tanyanya perlahan dalam bahasa yang lebih sederhana. Malik menelan ludah. "Saya yang merawatnya." Kalimat itu keluar begitu saja. Beberapa orang terdiam. Pria itu menatapnya lama, seolah memastikan ia tidak salah dengar. "Sejak kapan?" 10 tahun. Suasana di gang kecil itu mendadak hening. Angin malam berhembus pelan, membuat ujung pakaian pria itu bergerak sedikit. Wajahnya berubah, matanya membesar, lalu kembali berkaca-kaca. 10 tahun? Ulangnya pelan. Malik mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia bahkan belum paham siapa pria di depannya. Pria itu memandang Umi lagi, lalu menatap Malik dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Aku mencarinya 10 tahun, katanya lirih. Kemana-mana. Rumah sakit, kantor polisi, negara lain." Suaranya bergetar. "Dia ibuku." Dunia seperti berhenti sesaat bagi Malik. "Ibuku." Kata itu terngiang di kepalanya. Ia memandang Umi yang berdiri di antara mereka. Wanita yang selama ini ia rawat, yang ia suapi setiap hari, yang ia gendong ketika lemah, ternyata bukan orang tanpa asal. Ia memiliki keluarga, dan keluarga itu berdiri di hadapannya sekarang. Malik mundur selangkah tanpa sadar. Jantungnya berdegup kencang. Pikiran pertamanya bukan lega, melainkan takut. Takut disalahkan, takut dianggap menyembunyikan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, pria itu justru melangkah mendekat padanya. "Kau merawatnya?" tanyanya lagi, memastikan. Malik mengangguk pelan. "Saya menemukannya di jalan. Dia tidak ingat apa-apa. Saya hanya tidak tega meninggalkan." Pria itu terdiam lama. Ia menatap pakaian Malik yang sederhana. Tangannya yang kasar, wajahnya yang letih. Semua itu tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mengambil keuntungan. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu sesuatu yang tidak pernah Malik bayangkan terjadi. Pria itu menundukkan kepala. Bukan kepada siapapun, kepada Malik. "Terima kasih," ucapnya pelan. Suaranya masih bergetar. Malik terdiam, tidak mengerti harus bereaksi bagaimana. Malam itu di gang kecil yang sunyi, sebuah kebenaran yang selama 10 tahun tersembunyi, akhirnya terbuka. Dan hidup Malik perlahan mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Malik tidak langsung pulang ke asrama. Setelah pertemuan di gang kecil itu, beberapa pria berseragam mendekat dengan sikap hormat kepada pria Arab tersebut.
Mereka berbicara pelan, lalu membantu Umi masuk ke mobil hitam besar dengan sangat hati-hati. Sebelum pintu tertutup, Umi sempat menoleh. Tatapannya mencari sesuatu. Begitu melihat Malik berdiri beberapa langkah dari mobil, tangannya terangkat pelan, seperti ingin memastikan ia masih ada. Malik mendekat spontan. "Saya di sini," ucapnya pelan. Wanita itu terlihat lebih tenang setelah melihatnya. Pria Arab berusia 44 tahun itu memperhatikan semuanya. Tatapannya kini tidak lagi bingung. Ada rasa dalam yang sulit dijelaskan. Ia mendekati Malik. "Besok," katanya tenang namun tegas, "datang ke alamat ini." Ia menyerahkan sebuah kartu dengan tulisan nama dan alamat rumah besar di kawasan elit Dubai. Malik belum sepenuhnya mengerti siapa pria itu, tetapi dari cara orang-orang bersikap, jelas ia bukan orang biasa. "Aku ingin berbicara denganmu," lanjutnya. Malik hanya mengangguk. Mobil itu perlahan pergi, membawa Umi menjauh dari gang kecil itu. Malik berdiri sampai lampu belakang mobil tak lagi terlihat. Dadanya terasa kosong. 10 tahun hidupnya diisi oleh satu rutinitas yang sama. Tiba-tiba malam itu semuanya berubah. Ia kembali ke asrama dengan langkah pelan. Kamar terasa berbeda tanpa tikar kecil di sudut ruangan. Tidak ada lagi botol air di sampingnya. Tidak ada suara napas pelan di malam hari. Ia duduk lama tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Malik bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Sarung bersih dan kemeja sederhana yang jarang dipakai. Peci hitam tetap ia kenakan seperti biasa. Tangannya sempat gemetar saat memegang kartu alamat itu. Ia berangkat lebih awal. Perjalanan menuju kawasan yang tertera di kartu terasa seperti memasuki dunia lain. Jalan lebih bersih, bangunan lebih megah, dan suasana lebih tenang. Ketika ia sampai di depan gerbang besar rumah itu, kakinya sempat berhenti. Gerbang tinggi dengan penjagaan ketat berdiri di depannya. Ia menyebutkan namanya. Petugas segera mempersilahkan masuk tanpa banyak tanya. Halaman rumah itu luas, pohon tertata rapi. Air mancur di tengah halaman memantulkan cahaya matahari pagi. Malik merasa langkahnya semakin kecil di tempat sebesar itu. Ia dipersilahkan masuk ke ruang tamu besar namun sederhana. Tidak banyak hiasan berlebihan, tetapi semuanya terlihat mahal dan terawat. Beberapa menit kemudian, pria yang ia temui semalam masuk. Kini wajahnya lebih tenang. Pakaian putihnya rapi, namun matanya masih menyimpan sisa kelelahan emosional. "Duduklah," ucapnya lembut. Malik duduk perlahan, punggungnya tegak, tangan terlipat di pangkuan. Beberapa detik hening terasa panjang. Pria itu akhirnya berbicara. "Namaku." Ia menyebutkan namanya lengkap, nama yang ternyata sangat dikenal di Dubai sebagai seorang syekh dan pengusaha besar. Malik hanya menunduk hormat. "Aku mencari ibuku 10 tahun," lanjutnya pelan. "Kami kehilangannya saat kondisinya mulai pikun. Kami sudah menyebarkan pencarian ke banyak tempat. Tapi takdir membawanya padamu." Ia menatap Malik lurus. "Kau tidak tahu siapa dia. Kau tidak tahu siapa aku. Tapi kau menjaganya." Malik tidak mengangkat wajahnya. "Saya hanya melakukan yang seharusnya," jawabnya pelan. Pria itu terdiam cukup lama mendengar jawaban itu. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih dalam, "Aku ingin membalas apa yang telah kau lakukan." Kalimat itu menggantung di udara, membuat napas Malik terasa lebih berat. Ia belum tahu bahwa percakapan pagi itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Ruangan itu hening cukup lama setelah kalimat terakhir Syekh terucap. Malik tidak berani mengangkat kepalanya. Ia hanya duduk dengan kedua tangan di pangkuan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa terlalu keras. Baginya, bisa duduk di rumah sebesar itu saja sudah terasa asing. "Aku sudah mendengar semuanya," kata Syekh pelan. "Bagaimana kau menemukannya? Bagaimana kau merawatnya? Bahkan kau kehilangan pekerjaan karena menjaganya." Malik terdiam. Ia tidak tahu dari siapa cerita itu didapat. Ia juga tidak merasa pernah melakukan sesuatu yang layak diceritakan. "Saya hanya tidak tega meninggalkannya di jalan," jawabnya lirih. Syekh menatapnya cukup lama. Tidak ada kesombongan di wajah pria itu.
hanya kekelelahan yang dalam. Seperti seseorang yang lama menyesali sesuatu. Selama 10 tahun, aku mencarinya, katanya perlahan. Aku punya banyak orang, banyak harta, tapi aku tidak menemukannya. Justru kau, seorang perantau yang bahkan hidup susah, yang menjaganya. Malik masih menunduk. Bagaimana kondisinya sekarang? Tanya Malik hati-hati. Syekh menarik napas. Dokter mengatakan ingatannya sering datang dan pergi. Tapi satu hal aneh. Ia berhenti sebentar. Dia terus menyebut seseorang. Anak baik. Malik tidak bergerak. Namun dadanya terasa hangat sekaligus berat. Syekh berdiri perlahan lalu berjalan beberapa langkah. Seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Kemudian ia kembali menghadap Malik. Aku tidak bisa membayar ketulusanmu dengan uang saja. Malik langsung menggeleng cepat. Saya tidak meminta apa-apa. Aku tahu. Jawab Syekh lembut. Karena itu aku percaya padamu. Beberapa detik hening kembali terjadi. Lalu pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang gadis masuk dengan langkah tenang. Pakaiannya sederhana namun rapi. Wajahnya teduh. Matanya menunduk hormat. Ia berdiri tidak jauh dari ayahnya. Malik sedikit terkejut dan langsung menunduk lebih dalam. Ini putriku, kata Syekh. Gadis itu mengangguk sopan kepada Malik. Syekh melanjutkan dengan suara lebih pelan namun jelas. Aku ingin kau menjadi keluargaku. Malik mengangkat wajahnya tanpa sadar. Jika kau berkenan, nikahilah putriku. Kata-kata itu membuat ruangan terasa sunyi. Malik benar-benar terpaku. Ia bahkan tidak yakin ia mendengarnya dengan benar. Pikirannya kosong beberapa saat. Ia hanya menatap lantai, lalu kembali menunduk. Saya? Suaranya hampir tak keluar. Syekh mengangguk. Aku tidak mencari orang paling kaya untuk anakku. Aku mencari orang yang hatinya menjaga ibuku ketika aku gagal menjaganya. Malik tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetar. Ia bukan siapa-siapa, hanya pekerja serabutan, bahkan hidupnya selama ini sangat sederhana. Namun Syekh belum selesai. Ia mengambil sebuah map dari meja dan menyerahkannya. Ini juga amanah untukmu. Malik membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan rumah kecil, pekerjaan tetap di salah satu usahanya, dan pengelolaan sebuah usaha sosial untuk pekerja perantau. Napas Malik tertahan. Ia menutup map itu pelan. Matanya mulai basah tanpa ia sadari. Saya tidak tahu harus berkata apa. Syekh hanya tersenyum tipis. Terimalah. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai jalan hidup baru yang Allah titipkan padamu. Malik menunduk dalam. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Dubai, ia merasa takdirnya benar-benar berubah. Bukan karena yang ia kejar, tetapi karena kebaikan yang tidak pernah ia rencanakan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang berjalan pelan. Malik tidak langsung menjawab saat itu. Ia meminta waktu. Malamnya ia kembali ke asrama lama. Duduk di tikar kosong yang selama bertahun-tahun ditempati Umi. Ruangan itu masih sama, namun hatinya terasa berbeda. Ia sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia tidak meminta kekayaan. Tidak pula meminta kemudahan. Ia hanya berdoa agar tidak salah melangkah. Baginya, menerima berarti memikul tanggung jawab besar, bukan sekadar perubahan hidup. Beberapa hari kemudian ia kembali ke rumah Syekh. Dengan suara pelan ia menyatakan kesediaannya. Bukan karena harta atau kedudukan, tetapi karena ia merasa amanah itu datang bukan dari manusia semata. Pernikahan berlangsung sederhana. Tidak ramai,
hanya keluarga dekat. Malik tetap mengenakan pakaian sederhana yang rapi. Wajahnya tenang. Meski hatinya masih sering tidak percaya, jalan hidupnya berubah sejauh ini. Namun hal pertama yang ia lakukan setelah itu bukan melihat rumah barunya. Ia meminta izin menemui Umi. Wanita tua itu kini dirawat dengan baik. Kamarnya terang dan bersih. Ketika Malik masuk, Umi sedang duduk di kursi dekat jendela. Ia berhenti di ambang pintu. "Umi?" Wanita itu menoleh. Beberapa detik ia memandang. Lalu matanya melembut. Tangannya terangkat perlahan seperti dulu. Malik mendekat dan berjongkok di sampingnya. Umi menyentuh kepalanya pelan. "Anak baik." Air mata Malik jatuh tanpa ia tahan. Ia tetap menyuapi wanita itu seperti dulu, dengan tangannya sendiri. Tidak ia serahkan kepada perawat. Ia tetap duduk di lantai, bukan di kursi empuk yang tersedia. Hari-hari berikutnya, hidup Malik berubah, tetapi dirinya tidak. Ia menempati rumah kecil yang diberikan, bekerja di usaha milik Syekh, dan mengelola bantuan untuk para pekerja perantau yang kesulitan. Banyak yang ia bantu mencari pekerjaan, tempat tinggal, bahkan biaya pulang ke negaranya. Sebagian penghasilannya ia kirim ke kampung. Rumah ibunya diperbaiki, atap bocor diganti. Untuk pertama kalinya, ibunya tidak perlu menaruh ember saat hujan. Beberapa tahun kemudian, Malik membangun pesantren kecil di desanya. Bukan bangunan besar, tetapi cukup untuk anak-anak belajar mengaji tanpa biaya. Namun rutinitas terpentingnya tidak pernah berubah. Setiap pagi sebelum bekerja, ia datang menemui Umi. Ia masih menyuapinya perlahan, memastikan makanannya tidak terlalu panas, dan menunggu sampai wanita itu tertidur kembali. Kadang Umi tidak mengenali siapapun, tetapi setiap melihat Malik, wajahnya selalu tenang. Suatu pagi, setelah selesai menyuapi, Malik duduk di samping ranjang cukup lama. Ia menatap wajah renta itu dengan lembut. Dulu ia menemukan seorang nenek tersesat di jalan, tanpa nama, tanpa tujuan. Ia hanya berniat menolong satu malam. Namun 10 tahun keikhlasan itu membawanya pada kehidupan yang tidak pernah ia rencanakan. Malik menunduk dan berbisik pelan. "Terima kasih sudah hadir dalam hidup saya, Umi." Di sujudnya kemudian, air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya memahami. Kadang Allah mengubah hidup seseorang bukan lewat apa yang ia cari, tapi lewat siapa yang ia rawat dengan tulus.